Salam damai sejahtera sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Saya sangat bersyukur jumpa lagi di channel ini. Terima kasih buat support dan dukungan teman-temanku sekalian. Ini adalah pengakuan dari seorang ulama, kalau tidak salah teman-teman. Dia membuka hati mata pikiran kita untuk melihat dunia Islam sekarang. Menurut saya sangat penting untuk membagikan video ini buat saudaraku sekalian untuk melihat bahwa ini pengakuan seorang ulama terhadap perkembangan dunia Islam di dunia ini, di mana negara-negara mayoritas seperti negara-negara Islam di Arab justru yang terjadi adalah perpindahan keyakinan dan banyak yang berbondong-bondong datang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang lebih ironisnya adalah negara-negara mayoritas Islam sekarang yang sedang dijajah, di mana dalam pengakuan seorang ulama ini melihat bahwa mereka negaranya sedang dijajah atau berperang, dan mereka harus meninggalkan negara mereka dan berpindah negara justru bukan ke negara-negara tetangga seperti di Arab Saudi, Mesir atau Yordania ataupun di Oman, tetapi justru mereka harus berpindah jauh ke negara-negara non-muslim seperti negara-negara Eropa atau negara-negara kafir. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa kenapa negara-negara Eropa yang harus menerima saudara-saudara kita umat muslim yang sedang bermasalah di negaranya. Kita melihat ada satu, Kenapa negara-negara tetangga seperti Arab Saudi mereka tidak mau menerima saudaranya sendiri untuk menampung di negara mereka untuk memperhatikan hidup mereka, tetapi justru mereka menutup pintu. Justru yang membuka pintu adalah negara-negara Eropa yang mayoritas non-muslim atau negara-negara kafir. Nah, mari kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh ulama ini. Jika video ini penting, jangan lupa bagikan kepada saudaraku sekalian. Hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan di televisi berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk muslim terutama di negara-negara Arab justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Irak, Libya, Mesir, Yaman, Syria, dan beberapa negara di benua Afrika nyaris tidak pernah berhenti dalam sengketa dan perang. Puluhan ribu nyawa melayang, jutaan muslim hidup dalam keadaan ketakutan, kelaparan, terusir dari negeri mereka sendiri. Kita lihat juga di tayangan televisi bagaimana para pengungsi dari Suriah keluar meninggalkan negeri mereka. Yang sangat aneh, mayoritas mengungsi ke negara-negara yang bukan berpenduduk muslim. Mengapa mereka tidak mengungsi ke negara-negara Arab? Padahal Saudi Arabia, Yordania, negara-negara Teluk seperti Kuwait, Abu Dhabi, Oman, dan lain-lain lebih dekat, sama dalam bangsa, sama bahasanya, sama agamanya. Tetapi mengapa mereka para pengungsi memilih negeri yang jauh, yang berbeda dalam bangsa, berbeda bahasa, berbeda agamanya? Adakah negara Arab sesama muslim yang prihatin dan mau menerima saudara-saudaranya pengungsi ini? Mengapa justru orang kafir yang bersedia menerima pengungsi Syria? Inilah potret dunia Islam secara umum. Para ulama bukan menyuarakan kebenaran dan mengingatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang selalu disampaikan hanya mengutip ayat dan hadis untuk membenarkan tindakan mereka, bahkan menghalalkan darah orang lain. Dengan kitab Allah mereka tersesat, karena masing-masing golongan akan menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu mereka sesat. Jadi jangan heran kalau ada seseorang atau ulama yang melakukan tindakan yang barbar, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan,
sementara dari lisan mereka keluar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, sebenarnya saya tidak mengangkat tema ini, tetapi setelah saya menerima sebuah video dan melihat bahwa ini sangat penting sekali, terutama bagi saudara-saudaraku umat muslim. Ya, terutama kalau kita melihat bahwa zaman sekarang ini di mana perkembangan mayoritas seperti negara-negara Islam, seperti negara-negara Arab lain dan sebagainya, seharusnya itulah menjadi contoh bagi negara-negara tetangga. Tetapi justru perkembangan sekarang kita melihat bahwa perpindahan iman atau perpindahan keyakinan ini bahkan justru yang timbul adalah dari negara-negara mayoritas penduduk Islam. Di sini kita melihat bahwa karena negara-negara mayoritas penduduk Islam ini sedang dijajah ataupun sedang berperang, sehingga mereka harus berpindah negara ataupun mereka berimigrasi ke negara-negara lain. Teman-teman, justru yang dipindahkan atau mereka berpindah negara justru bukan kepada negara-negara tetangga seperti negara Arab, tetapi justru kepada negara-negara yang non-Islam. Di mana kita tahu bahwa negara-negara Eropa adalah negara-negara non-Islam yang di sana adalah mayoritas Kristen, tetapi mereka mau membuka pintu hati mereka, negara mereka untuk menerima saudara-saudara kita Islam. Nah, ini yang sangat luar biasa. Apakah negara-negara tetangga ini mereka tidak mau menerima saudara-saudaranya yang sedang bermasalah di negaranya, dan justru mereka harus berpindah jauh kepada negara-negara non-Islam yang disebut adalah negara-negara kafir. Nah, karena itulah yang tidak seiman dengan mereka. Tetapi justru inilah yang terjadi kondisi sekarang. Alasannya apa? Mungkin inilah cerminan kekristenan yang sedang dibangun oleh dunia saat ini, bahwa siapapun mereka boleh nerima, siapapun mereka boleh tampung. Ya, bukan saja itu, diperhatikan, hidupnya dijamin, bahkan terjamin hidupnya. Ya, kiranya video ini sangat menggugah hati kita. Terima kasih buat support dan dukungan kalian. Tuhan Yesus memberkati.